السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 36 terakhir tentang wanita hitam yang dijamin masuk surga karena dia memilih tidak sembuh dari ayannya daripada didoakan sembuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masuk 36. Wa an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Ini tidak terkenal kunyahnya Abu Abdurrahman, padahal namanya terkenal sekali. Siapa? Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, terkenal sekali nama ini ya. Tapi kunyahnya yaitu ayahnya Abdurrahman, Abu Abdurrahman, sangat tidak terkenal. Qala, Ibnu Mas'ud mengkisahkan, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah aku masih melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah wafat waktu itu. Ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan kisah ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah wafat, mungkin di zaman Umar atau di zaman Utsman. Tapi saking tergambarnya di hayalan Ibnu Mas'ud, seolah-olah aku masih melihat bagaimana Rasulullah yahki nabiyan minal anbiya, menceritakan adanya seorang nabi di antara nabi-nabi yang ada 124.000 nabi, 313 rasul. Ada satu nabi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, darabahu qaumuhu fa'admauhu, yang dipukul, yang dilempar dengan batu oleh kaumnya, oleh umatnya, kena di kepalanya, lalu luka, mengeluarkan darah. Wa huwa yamsahud dam, Nabi tersebut mengusap darah yang mengalir di wajahnya. Yamsahud dam an wajhihi, darah mengalir membasahi wajahnya, pipinya, diusap oleh Nabi tersebut. Yaqul, sambil mengusap darah di pipinya itu, Nabi itu berdoa kepada Allah. Kalau kita yang jadi Nabi, kira-kira doanya apa? Ya Allah, hancurkan mereka. Ya Allah, azab mereka. Ya Allah, laknat mereka. Mungkin ya. Kalau kita yang jadi Nabi, kalau kita yang ada di posisi beliau. Ya. Tapi Nabi ini justru mendoakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku ini, ampuni kaumku ini ya Allah, karena mereka tidak tahu. Kalau aku sedang mengajak mereka untuk masuk surga, sedang mengajak mereka untuk supaya selamat tidak masuk neraka, mereka tidak tahu. Maka mereka memperlakukan aku seperti ini ya Allah, maka ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah.
Luar biasa akhlak Nabi ini ya. Nabi siapa ini? Ya, ternyata yang bercerita dengan yang diceritakan orangnya sama. Nabi tersebut adalah Rasulullah sendiri. Yang bercerita beliau Rasulullah SAW. Ya, yang diceritakan beliau sendiri. Dari sini keluar hukum bahwa disukai, dianjurkan, disunnahkan tidak usah menyebut nama kalau itu mengandung pujian terhadap diri sendiri, menyanjung diri sendiri, membeberkan keutamaan diri sendiri. Khawatir riya, sombong, sum'ah dan seterusnya, takabbur, merasa hebat, merasa besar. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi ini diturunkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau mereka mempunyai kelebihan, gak ada keinginan untuk menyampaikan. Ambil contoh Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha dan semuanya ada 10. Salah satunya Sa'id bin Zaid. Nah, satu ketika Sa'id bin Zaid ditanya orang, para tabi'in tentunya, siapa 10 orang yang dijamin masuk surga? Dijawab oleh Sa'id bin Zaid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin. Terus cuman 9. Dirinya tidak disebut. Ya. Enggak mau menampilkan diri, tidak mau menampakkan kehebatan dirinya. Biarkan Allah saja yang mengetahui kehebatan dirinya. Manusia enggak usah tahulah, kecuali dari orang lain. Ini orang-orang salaf, manusia-manusia terdahulu, manusia-manusia yang sudah dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Mereka menyembunyikan kehebatan dirinya. Imam Bukhari waktu masih muda, mungkin 20-an tahun, 21 tahun, datang kepada seorang ulama besar di Baghdad. Lalu bertanya tentang sesuatu. Di tengah-tengah pertanyaan ini ulama besar itu nanya, kamu dari mana? Saya dari Bukhara. Ya, Samarkand, Bukhari dari Bukhara. Muhammad bin Ismail kan namanya. Terkenal dengan Bukhari karena dari Bukhara. Kaget si ulama besar ini. Kalau dari Bukhara kenapa kemari? Di sana ada Bukhari. Dia hafal Al-Quran, hafal ratusan ribu bahkan jutaan hadis. Nanya aja sama dia, kenapa kesini? Padahal dia sendiri Bukhari. Langsung pergi. Ya, tidak kemudian memperkenalkan diri. Saya Bukhari, saya Bukhari. Inilah manusia-manusia terdahulu. Rupanya jauh dari kita. Kita punya kehebatan dikit saja, bawaannya gimana caranya supaya orang tahu. Ya. Kalau dulu agak susah pakai cerita-cerita, cari orang cerita. Sekarang pakai jempol. Ya, biar orang pada tahu. Ya. Jarang sholat malam. Malam itu tumben-tumbenan sholat malam. Ya. Bikin status. Biar pada tahu. Alhamdulillah nikmat benar sepertiga malam ini. Mudah-mudahan engkau terima ya Allah. Ngapain? Bikin status. Biar orang-orang tahu kan. Di hadapan Ka'bah bikin status. Ya. Alhamdulillah kesampaian juga nih. Mencium Hajar Aswad. Ya.
Biar apa coba dia bikin status? Ya biar orang tahu. Inilah kita. Jauh sekali dengan apa yang ada pada orang-orang soleh terdahulu. Mereka menyembunyikan kesolehannya. Kecuali yang tidak sanggup disembunyikan, sholat berjamaah, sholat Jumat, haji, umrah, jihad tentu tidak bisa disembunyikan. Ada torekot-torekot sufiyah yang ingin menyembunyikan. Nah, begitulah ya, kebenaran itu di tengah-tengah. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Yang terlalu ke kiri tadi, bentar-bentar pengen cerita, bentar-bentar bikin status. Yang terlalu kanan, semuanya mau disembunyikan. Sampai dia nggak mau sholat berjamaah. Nanti orang-orang tahu kalau saya soleh. Ya, sholat di rumah. Tentu ini salah. Ini dosa besar. Ada yang bisa disembunyikan, ada yang tidak. Sholat berjamaah tidak bisa disembunyikan. Pasti ada yang tahu kan, ketemu orang. Qobliyah lah, ba'diyah lah kalau rumahnya dekat. Disembunyikan. Kalau sholat berjamaah 5 waktu, ya mana mungkin bisa disembunyikan. Nah, sebagian torekot-torekot sufiyah ingin menyembunyikan sesuatu yang mestinya jangan disembunyikan, tidak bisa disembunyikan. Di sini ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Bagaimana supaya berada di tengah-tengah? Ikuti Rasul dan para sahabat. Manusia-manusia sempurna. Manusia-manusia yang insya Allah dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Ikuti mereka. Seperti Nabi SAW. Apakah sepanjang hayat beliau selalu menyembunyikan kehebatan beliau? Tidaklah. Ada yang tidak bisa beliau sembunyikan. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah sayyidnya, ketuanya, penghulunya seluruh anak Adam. Ini harus disampaikan. Karena memang Allah wajibkan beliau untuk menyampaikan itu. Bahwa aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Wala fakhar, dan tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan. Ya. Akulah manusia pertama yang masuk surga karena aku yang membuka gerbang surga. Tidak ada yang bisa membuka gerbang surga itu ketika orang-orang sudah selamat, kaum muslimin sudah selamat dari jahanam, sudah melewati sirat, ternyata gerbang surga masih tertutup. Maka mereka berbondong-bondong minta tolong kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam menyarankan ke Nabi Nuh, mereka berbondong-bondong ke Nabi Nuh supaya Nabi Nuh memohon kepada Allah agar gerbang tersebut dibuka. Nabi Nuh tidak sanggup. Kemudian beliau menyarankan ke Nabi Ibrahim, juga tidak sanggup. Ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, sampai kepada aku. Nah, ini kan kelebihan beliau, tidak bisa disembunyikan. Kejadian di padang mahsyar terulang lagi. Kalau di padang mahsyar kan mereka berbondong-bondong kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam memohon kepada Allah supaya Allah berkenan memulai mengadili manusia, tidak membiarkan manusia dalam keadaan seperti ini, tanpa pakaian sehelai pun, tanpa alas kaki, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, entah berapa tahun lamanya. Ya. Nabi Adam tidak sanggup. Beliau menyarankan supaya datang ke Nabi Nuh, Rasul pertama di muka bumi. Nabi Nuh juga tidak sanggup. Menyarankan kepada Nabi Ibrahim, juga tidak sanggup. Kemudian ke Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir kepadaku, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ini tidak bisa disembunyikan. Ya. Nah, disinilah perlunya ilmu agar kita berada di pertengahan. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Ya. Dan untuk berada di pertengahan harus ada patokan, jangan ngarang sendiri. Karena hari ini banyak yang ingin berada di pertengahan, kemudian ngarang sendiri. Katanya akhirat dan dunia itu 50-50. Separuh-separuh, 50-50. Ya, ini ngarang namanya. Ya kan? Orang dunia seisinya ini kalah. Dunia seisinya ini bukan cuma Jakarta, bukan cuma Indonesia. Ada apa di Jakarta, di Indonesia, entah berapa triliun
rupiah kalau diuangkan. Tapi di seluruh dunia, di muka bumi, apa yang ada di muka bumi, berapa triliun dolar itu ya, kalah hanya oleh 2 rakaat sebelum salat subuh. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, lebih baik dari dunia seisinya. Gimana subuhnya, gimana zuhurnya, gimana asar, maghrib, isya, gimana qiyamul lail dan seterusnya. Enggak ada apa-apanya dunia ini. Bagaimana orang mau mengatakan dunia separuh, akhirat separuh? Iya. Berarti Nabi salah, para nabi, para rasul salah. Nabi mengambil dunia sedikit sekali. Sedikit sekali. Bolehkah mendapatkan dunia yang banyak? Tentu boleh. Tapi sebanyak itu dibanding dengan 2 rakaat qabliyah subuh masih kalah. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada keterangan di sini, innal hakiya wal muhka huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang menceritakan kisah tersebut yang diceritakan adalah manusia yang sama, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikul hadis yang pertama, sabrul anbiya'i wa tahammuluhum al-adha fi sabili tablighi da'watihim linnas liyanalu ridallah wa rahmatahu. Kesabaran para nabi di dalam menerima penderitaan, kesengsaraan, sakit saat menyampaikan dakwah ini. Jadi ketika berdakwah sakit, ketika berdakwah disakiti, dicaci, dimaki. Mestinya para da'i seperti itu. Ketika dakwah menyampaikan kebenaran, yang hak-hak, yang batil-batil, yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah, maka siap dicaci maki. Jangan siap dipuji, siap dieluk-elukan, siap dimuliakan. Kalau begitu caranya, dia tidak akan menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dia akan berpikir, kalau saya sampaikan bahwa ini bid'ah, kalau saya sampaikan bahwa ini batil, orang tersinggung, mereka akan caci maki saya. Itu dia akan berpikir seperti itu. Tapi kalau si dai ini siap dicaci, siap dimaki, siap dihujat, nggak peduli. Nggak peduli. Mau marah, mau sakit hati, pokoknya ini bid'ah, pokoknya ini syirik. Ya. Tanpa dibumbu-bumbui, tanpa disembunyi-sembunyikan, ya, bahwa sesaji itu syirik, bahwa mendatangi kuburan-kuburan keramat adalah syirik. Sampaikan apa ada. Ya. Ke kuburan itu niatnya hanya boleh satu, apa? Litudzakiral maut, agar kita ingat mati. Kalau ingat mati, ngapain mesti ke jauh-jauh, ke Demak, ke Cirebon, ke Banten? Kalau ingat mati, cari kuburan terdekat dari rumah kita. Assalamualaikum ahlad diyar, insyaallahu bikum lahiqun. Salam bagi kalian wahai penghuni kubur ini, aku kelak akan menyusul kalian. Kemarin-kemarin ada niat mau berantem misalnya, ada niat jahat, insya Allah kita batalkan dengan melihat saudara-saudara kita yang sudah terbujur di kuburan itu. Ya, ngapain mesti jauh-jauh? Ya, karena di dalam kuburan itu tidak ada keberkahan. Keberkahan itu ada di masjid, ada di majelis ilmu, membaca Al-Quran, sholat, bukan di kuburan. Kalau di kuburan itu ada keberkahan, berarti Allah telah menutup keberkahan,
Karena yang paling berkah pasti kuburan siapa? Kuburan para nabi, para rasul. Kalau kuburan itu mengandung keberkahan. Hari ini kan kita luar biasa ya kan, mengkultuskan, mengagung-agungkan kuburan Kiai Fulan, kuburan ulama Fulan, kuburan Syekh Fulan. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. 124.000 para nabi, para rasul, tentu tidak ada yang mengalahkan kuburannya. Semuanya ditutup oleh Allah. Nggak ada yang Allah kasih tahu. Kalau betul kuburan mendatangkan berkah, tentu Allah akan kasih tahu, Muhammad, sampaikan kepada orang-orang kuburan Ibrahim sebelah sini, kuburan Ismail sebelah sini, kuburan Musa sebelah sini, kuburan Adam, kuburan orang-orang soleh nih, ya, cari berkah di situ. Allah tidak sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang tahu, satupun kubur seorang nabi nggak ada yang tahu. Ya, kecuali ngarang. Kalau ngarang ya. Kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak ada. Paling Nabi Musa, nggak jauh dari Masjidil Aqsa, selemparan batu. Cuman kan nggak tahu lemparnya ke arah barat, apa timur, apa selatan, apa utara, apa barat daya, apa timur laut, kan nggak tahu. Hanya satu nabi yang kuburnya ketahuan, yaitu kubur Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ditutup serapat-rapatnya. Ya, karena seorang nabi harus dikubur di titik di mana dia meninggal. Meninggal di bawah pohon beringin, ya di bawah pohon beringin itu harus dikubur. Nggak boleh geser kiri kanan. Meninggal di samping batu, ya di samping batu itu harus dikubur. Nggak boleh bergeser kiri kanan. Rasulullah Muhammad SAW meninggal di kamarnya Aisyah. Mau tidak mau beliau harus dikubur di situ, di kamarnya Aisyah. Adakah kaum muslimin yang bisa mendatangi kubur Nabi? Ya nggak bisa. Mosok main selonong aja ke kamarnya Aisyah. Berarti Allah menutupi keberkahan dong. Kalau kuburan itu mendatangkan berkah. Kalau mendatangi kubur Nabi itu muncul keberkahan. Ya, nggak ada para sahabat yang bisa mendatangi kubur Nabi SAW. Kecuali Aisyah mungkin, Abu Bakar mungkin. Ya, Abu Bakar masuk rumah Aisyah tentu nggak masalah, kan putrinya. Atau mungkin Abdurrahman, Muhammad bin Abu Bakar, abangnya Aisyah. Selebihnya nggak bisa. Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha nggak bisa. Asal masuk ke kubur Nabi SAW. Berarti Allah menutupi keberkahan dong kalau begitu. Ya. Dari sini jelas sekali bahwa tidak ada keberkahan di kuburan. Kalau ingin cari keberkahan, kebaikan di masjid, di majelis ilmu, salat, baca Al-Quran, ya, bukan mendatangi kuburan. Lihat kaum kita sebelum menjabat masih mencalonkan diri datang ke kuburan. Selesai dapat berhasil jadi pejabat, datang lagi ke kuburan. Ini kebiasaan kaum kita, kuburiyun. Ya. Yang kedua, al-ajru ala ma yusibul abda min hammin wa huznin wa ghammin wa adha khassun bi ahli al-iman duna ghairihim. Pahala yang akan didapat oleh orang yang tertimpa musibah, sedih, sakit, celaka, sengsara, itu khusus yang beriman. Kalau nggak beriman, mau sabar kayak apa? Dia tertimpa musibah besar, dia sabar. Dia tertimpa kesengsaraan, dia sabar. Tapi dia Kristen, atau Buddha, atau Hindu, atau Konghucu, yang nggak dapat pahala apa-apa. Yang dapat pahala dari kesabaran saat ditimpa musibah hanya seorang muslim. Ya.
Orang kafir itu apapun, kebaikan apapun yang dilakukan nggak mendatangkan pahala. Ya paling kebaikan di dunia, dia banyak sedekah, dia banyak nolong orang, akhirnya jarang sakit, akhirnya bisnisnya sukses, banyak yang memuji, sebatas di dunia. Nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur di padang mahsyar, ngelihat pahalanya? Nggak lihat sama sekali, nggak ada pahala sama sekali. Disitulah disindir oleh Allah dengan kalimat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berusaha susah payah, ibadah, sedekah, berderma, nolong orang, kan susah payah. Tasla naran hamiyah, tapi akhirnya masuk neraka. Waliyadzubillah. Min ahlakil anbiya'i muqabalatul jahli bil ghufran wal musamaha. Di antara akhlak para nabi adalah menghadapi kejahilan dengan maaf. Ya, enggak ada nabi yang tidak pemaaf. Kamu udah salah, udah pergi sana. Enggak ada seperti itu. Ada riwayat Nabi Musa, ya, tapi riwayat itu tidak sahih. Ya, akhlak para nabi sama, tentu tidak sama persis ya, berlebih dan berkurang. Yang termulia adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berhadapan dengan orang jahil, ahli maksiat, pendengki, pendendam, tasamuh, ya, tidak sama-sama keras gitu. Mestinya kita contoh akhlak para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian adamu muamalatil jahilina bimithli a'malihim. Jangan menghadapi orang-orang jahil dengan kejahilan yang sama. Orang jahil itu apa sih? Yang keluar dari mulutnya? Ya cacian, ya makian, ya hujatan. Kita mau ikut-ikutan mereka? Jangan. Sayangi diri kita. Udahlah. Mau dicaci, mau dimaki, Islam, teroris, fundamentalis, begini begitu, udah biarin. Dia jahil. Dia tidak tahu apa-apa tentang Islam, sudah. Ya. Dan itu kebiasaan para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cacian makian yang keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab tidak dibalas sama sekali oleh Nabi. Akhirnya manusia malah jadi simpati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbondong-bondong masuk Islam. Maka sudahlah, stop, nggak usah dibalas. Amerika, Eropa, orang-orang kafir, orang-orang jahil, pendeta siapa itu ngomong begini begitu, udah, kalau perlu nggak usah dengerin. Ya, nggak usah kemudian kita membalasnya begini begitu. Dengan kita diam, sabar, nanti insya Allah manusia justru simpati. Dan alhamdulillah kan, kita saksikan. Tidak sedikit yang berbondong-bondong masuk Islam. Yang di Jerman, yang di Inggris, yang di Prancis, yang di Eropa, yang di Amerika. Berbondong-bondong masuk Islam. Ketika media-media Yahudi mengatakan Islam itu teroris, Islam itu keji, Islam itu menangnya sendiri, Islam itu begini-begini, ya sudah. Allah Maha pembikin makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu daya kan? Allah juga bisa bikin tipu daya. Dan Allah lah sebaik-baik pembikin tipu daya. Lihat. Ya, lihat.
dia caci maki Islam, anaknya sendiri membela Islam. Coba nih, siapa yang bikin kalau bukan Allah? Apa enggak malu itu? Apa enggak ditampar kotoran wajahnya itu? Dia caci maki Islam, anaknya membela Islam. Ya, maka sudah, tidak perlulah kita tanggapi orang-orang jahil itu. Mereka jahil. Kita sibuk dengan dakwah, ya. Kita sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Enggak perlu ada gerakan ini, gerakan itu, enggak perlu. Gerakan ini, gerakan itu sudah terwakili dengan taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai sunnah. Ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, cukup. Enggak perlu lagi ada gerakan ini, gerakan itu. Ya. Kemudian at-ta'assi bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adha. Perintah untuk mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menemui penderitaan. Ya, betapa sabarnya beliau. Mestinya kita contoh beliau. Kan banyak dari kita tersinggung dikit udah nggak mau dakwah lagi. Ya, boro-boro dicaci maki, cuman tersinggung, ya, cuman disinggung doang. Ada salah satu ucapan jamaah yang menyinggung, udah ngambek, nggak mau dakwah lagi, nggak mau ngajar lagi, nggak mau datang lagi ke situ. Lihat para nabi, para rasul, begitu sabarnya, sangat sabar. Kemudian ahlul fasadi wal kafiruna la yuqabiluna al hujjata bimithliha. Orang-orang kafir, ahli batil, itu tidak pernah melawan hujjah dengan hujjah. Hujjah, dalil, argumen, dibalas pakai batu, senjata. Yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim, hujjah. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Tuhanku adalah pencipta langit, pencipta bumi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang bisa menerbitkan matahari dari timur, juga bisa nanti menerbitkan dari barat. Anda sanggup? Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ini hujjah. Si Namrud tidak bisa menghadapi hujjah Nabi Ibrahim dengan hujjah yang semisalnya. Emang dia nggak bisa menerbitkan matahari dari barat? Ya, akhirnya hujjah Nabi Ibrahim dibalas dengan api. Sediakan api, bakar Ibrahim. Begitu. Orang kafir begitu. Ahli bid'ah termasuk. Ahli bid'ah begitu. Ahli bid'ah tidak sanggup melawan hujahnya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Enggak sanggup. Akhirnya apa? Penjara. Penjara, jebloskan ke penjara Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Ibn Taimiyah. Karena tidak sanggup melawan hujah para ulama itu. Kalau berani hujah lawan hujah. Biarkan penonton, pendengar yang menilai sendirilah. Tapi hujah lawan hujah ya. Hujah membahas apa nih? Bid'ahnya tahlilan misalnya, muludan misalnya. Hujah lawan hujah. Jangan ada cacian, makian, emosi, teriakan-teriakan. Ya, bubarkan. Hujah lawan hujah. Bebas ngomong. Katanya demokrasi. Bebas ngomong. Bebas sama bebas. Udah bebaskan aja semua. Ini nggak boleh ngomong. Ya. No, kami menolak ustadz ini. Ya. Emang ustadz itu datang tidak diundang? Nggak diundang. Iya kan? Kalau menolak ya berarti siapa yang mengundang? Pasti ada yang mengundang. Ya kalau nolak ya nggak usah datang, ya kan? Ya, karena nggak laku, ya kan? Karena hujahnya rapuh sekali. Maka yang keluar dari mulut mereka, bubarkan pengajian ini, pemecah belah umat, apalah inilah, nggak punya hujah. Ya, kalau mau hujah dengan hujah. Ini sudah diawali oleh
orang-orang kafir berhadapan dengan para nabi, para rasul, termasuk Fir'aun. Fir'aun tidak berkutik berhadapan dengan hujah yang keluar dari mulut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dikejarlah Musa dan Bani Israel dan berakhir dengan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Yang terakhir, adamu istijalil azab bil mukhalifin wa a'da'id da'wah. Jangan buru-buru minta diturunkan azab, jangan buru-buru. Ya. Kaumnya nolak, ya Allah turunkan azab, ya Allah hancurkan mereka, jangan buru-buru, sabar. Nah itu Nabi Nuh suruh dihabisi. Ya. Kalau masih tersisa, ya Allah, lam yalid illa kafara, akan melahirkan kafir lagi, habisi ya Allah. Itu Nabi Nuh kan? Betul. Tapi setelah 950 tahun, bayangkan, berdakwah siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, 950 tahun, hanya dapat 80 orang kira-kira. Kan yang masuk di kapal beliau, perahu beliau itu 80 orang, 81 dengan beliau. Selebihnya hewan-hewan berpasang-pasangan. 950 tahun, maka wajar kalau beliau akhirnya berdoa, habisi ya Allah, dan habis. Maka apa istilahnya, generasi kedua ya, artinya seluruh manusia hari ini sampai hari kiamat itu berasal dari 81 orang yang ada di perahu beliau itu. Karena yang lainnya sudah mati semua. Yang lainnya sudah mati semua. Tenggelam oleh banjir besar, termasuk anak beliau, Kan'an. Ya. Jadi jangan kita buru-buru. Ya, sabar. Apalagi kalau kita buru-buru ingin memetik hasil. Hati-hati, ada kaidah. Man istajala bi syai'in qabla awanihi hurima uqiba bi hurmanihi. Barang siapa yang buru-buru ingin meraih hasil yang belum waktunya, maka dia akan dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Tidak akan mendapatkan yang dia inginkan. Hati-hati dengan buru-buru ini. Para ulama mencontohkan misalnya wasiat. Ya, misalnya saya berwasiat ya, misalnya saya orang kaya, saya berwasiat kalau saya meninggal berikan 100 juta untuk si fulan. Ya. Si fulan ini teman saya atau kenalan saya ya, saya simpati sama dia. Harta saya tentu harus di atas 300 juta ya. Kan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta, waktu itu pernah kita bahas. Berarti dia senang dong. Dia nunggu-nunggu saya mati, sebab kalau saya mati dia dapat 100 juta. Ditunggu-tunggu saya nggak mati-mati. Dia nggak sabar nunggu saya mati, akhirnya dia bunuh saya. Ya, maka batal. Wasiat itu batal karena dia buru-buru. Ya. Termasuk budak perempuan yang otomatis akan merdeka ketika tuannya meninggal. Karena budak perempuan ini melahirkan anak hasil hubungan dengan tuannya, dan itu halal, bukan zina. Budak yang melahirkan anak hasil hubungan dengan tuannya itu namanya ummul walad. Ummul walad itu otomatis akan merdeka kalau tuannya meninggal. Maka si ummul walad ini nunggu-nunggu tuannya meninggal. Kalau tuannya meninggal otomatis dia merdeka, bukan budak lagi. Ditunggu-tunggu nggak mati-mati, lalu dia nggak sabar, dia bunuh tuannya itu, maka batal. Dari contoh-contoh seperti itu muncul kaidah yang ditulis oleh para imam. Man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi.
Barang siapa yang buru-buru ingin meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan itu. Ya, saya kira ini berlaku di kehidupan dunia. Belum waktunya buka cabang, udah buka cabang. Dia nggak sabar, pengen cepat untung besar. Karena satu cabang aja sebulan keuntungan bersih bisa 20 juta misalnya. Gimana kalau 5 cabang? Gimana kalau 10 cabang? Buru-buru dia. Oh, bakal dia buka langsung 30 cabang. Bangkrut semua. Biasanya begitu kan? Kan harus sabar satu. Ini contoh saja. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.